kita berusaha untuk membawa gereja ke tempat di mana kita bisa benar-benar melihat masa-masanya, hari-harinya apostolik bergerak di tengah-tengah di antara kita. Itulah yang membuat kita lapar. Yang kita inginkan. Kita lapar akan hal tersebut. Yaitu adalah benar-benar melihat masa-masa apostolik bergerak di antara kita. Amen. Masa-masa apostolik. Apa yang Anda lihat di masa-masa apostolik? Anda tinggal membaca di Alkitab. Anda tinggal membaca di dalam surat-surat para rasul. Anda membaca di dalam kitab Tindakan. Maka Anda tahu seperti apa masa-masa Alkitab. Bukan hanya yang senang-senangnya. Bukan hanya sesuatu yang Anda melihat mujizat dan tanda heran. Itu juga masa-masa apostolik. Tapi juga penganiayaan yang menimpa orang-orang kudus di masa itu juga di masa-masa apostolik. Mereka memiliki satu kasih, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, bukan tiga pribadi Tuhan. Amin. Mereka memiliki malaikat Tuhan, mereka memiliki tiang api, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka hidup di dalam satu kehidupan yang harmonis satu dengan yang lain. Tidak ada dosa yang masuk ke sana. Mereka hidup di dalam kerendahan hati terhadap firman dan terhadap satu dengan yang lain. Mereka adalah orang-orang yang diberkati dengan berkat-berkat ilahi, bukan dengan berkat-berkat jasmani. Karena sebagian besar mereka adalah orang-orang yang bukan orang kaya. Mereka hanya buruh atau pembantu rumah tangga yang seperti itu. Ada amin. Tapi mereka memiliki sukacita surgawi yang melampaui hikmat dunia. Haleluya. Mereka memiliki hidup kekal dan mereka bagikan itu kepada orang-orang yang lain. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di masa-masa itu. Sebab itu adalah tindakan Roh Kudus di dalam gerejanya. Dan di zaman ini Tuhan sudah kirimkan pesan restorasi, pesan pemulihan untuk membawa kembali hal-hal yang dulunya ada di gereja mula-mula. Di zaman-zaman apostolik para rasul harus berlangsung lagi di akhir zaman. Itulah sebabnya Brother Branham berbicara dan mengatakan hal-hal ini. Mereka memiliki mimpi, nubuatan, penglihatan, dan semuanya terkoneksi dengan firman. Amin. Mereka memiliki iman yang sempurna. Dan semuanya terkoneksi dengan firman. Tidak ada yang keluar dari firman. Karena Anda harus memiliki iman, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Haleluya. Jika seorang mengatakan saya punya iman, tapi tidak menindaklanjuti firman yang dia dengar, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah, maka pada prinsipnya dia tidak punya iman. Amin. Dan seorang yang tidak punya iman, maka dia tidak bisa terkoneksi dengan Allah yang tak terlihat. Karena untuk berhubungan dengan Allah, hanya ada satu jalannya, oleh iman. Dan iman itulah pewahyuan. Tuhan sendiri yang mewahyukan, yang menyatakan, yang menyingkapkan kehendaknya, kehendak Allah kepada diri seseorang. Inilah hubungan pribadi antara satu orang dengan Tuhannya. Dan individu-individu ini dikumpulkan menjadi satu kumpulan yang manis, dan hadirat Tuhan ada di sana. Sehingga malaikat Tuhan hadir di situ. Tiang api ada di situ. Haleluya. Itulah masa-masa apostolik. Amen. Mereka punya kasih satu dengan yang lain. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jikalau engkau mengasihi, engkau akan mentaati semua perintahku. Dan dunia akan tahu bahwa kamulah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Dan Allah adalah kasih. Dan jikalau engkau mengasihi dunia, maka kasih Allah tidak ada padamu. Mereka adalah orang-orang yang dipisahkan total. Mereka memiliki kasih Allah. Amin. Mereka saling tolong-menolong. Mereka bermurah hati. Oh, terpujilah nama Tuhan.
Mereka betul-betul orang-orang yang memberikan hidup mereka sepenuhnya untuk melayani Yesus Kristus, Sang Juru Selamat mereka. Mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Mereka mementingkan kepentingan saudara dan saudarinya. Mereka mensupport pelayanan para rasul, sehingga mereka tidak kekurangan di dalam apa yang mereka butuhkan di dalam pekerjaan pelayanan bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah. Lihat betapa manisnya hal-hal itu berlangsung di gereja Alpha. Dan lihat apa yang dikatakan Brother Branham. Saya berusaha untuk membawa gereja sampai kepada tempat di mana kita benar-benar melihat masa-masa apostolik bergerak di antara kita. Kita lapar untuk hal itu. Amen. Kita lapar untuk hal itu. Dan jika Anda betul-betul lapar untuk hal itu, Anda tidak akan berhenti untuk berdoa, memohonkan kepada Tuhan. Tuhan, nyatakan dan manifestasikan di tengah-tengah kami apa yang dulunya Engkau sudah berikan kepada gereja-Mu. Haleluya. Dan Tuhan, buat mataku melihat. Anda bisa bayangkan jika setiap orang berdoa senantiasa untuk hal-hal itu. Tidakkah itulah doa iman? The prayer of faith? Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan tidakkah doa itu akan dijawab oleh Tuhan Allahnya gereja Alpha, Allahnya Rasul Paulus, Allahnya para rasul, amen, akan menjawab doa-doamu. Sesudah Anda mendengar pesan restorasi, sesudah Anda mendengar khotbah demi khotbah, ketujuh guru membangunkan Anda. Haleluya. Maka iman di zaman ini muncul di dalam hati setiap anak-anak Allah. Umat tujuh guru menuju sempurna. Kitalah umat tujuh guru menuju adopsi. Kita sudah melihat nama kita